Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah Keuangan Internasional akan memberikan sedikit penjelasan mengenai cara membeli dan menjual valuta mata asing yaitu pada ringgit Malaysia. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, kita terlebih dahulu kenalan dengan anggota kelompok 5 yuk. Cara membeli falas. Ketika masuk ke dalam money changer, kita diarahkan untuk mengambil nomor antrian yang melalui security dan menunggu dipanggil. Saat dipanggil, kita datang ke teller atau petugas money changer, menjelaskan tujuan kita untuk membeli falas mata uang Malaysia. Kemudian, pastikan Anda melihat nilai kurs di billboard pada hari itu. Lalu kita disuruh mengisi form data diri sesuai dengan KTP dan menjelaskan jumlah falas yang akan dibeli. Kemudian, kita duduk kembali dan menunggu panggilan untuk mengambil falas. Sebelum meninggalkan money changer, pastikan falas diterima dalam keadaan tidak rusak. Setelah kita membeli, langkah selanjutnya adalah cara menyimpan. Untuk cara menyimpan bisa disimpan di bank maupun di dalam dompet. Perlu diperhatikan bahwa jika disimpan di dalam dompet, pastikan falas tidak terlipat sehingga tidak terjadi potensi bahwa falas tersebut menjadi sobek. Dan tidak boleh juga falas tersebut disobek dengan sengaja karena melanggar undang-undang tentang penggunaan uang yang beredar. Berikut adalah penjelasan mengenai pergerakan grafik fluktuasi kurs ringgit Malaysia selama periode tersebut. Pada tanggal 26 April 2024 sampai 5 Mei 2024 yaitu stabilitas awal. Pada periode ini kurs Malaysia relatif stabil. Faktor utama yang mendukung stabilitas ini adalah kondisi ekonomi domestik Malaysia yang kuat serta tidak adanya kejadian signifikan di pasar global yang mempengaruhi sentimen pasar. Pada tanggal 6 Mei 2024 sampai 15 Mei 2024 mengalami penurunan awal. Kurs Malaysia mulai mengalami penurunan. Penurunan ini dipicu oleh berita global seperti ketegangan perdagangan internasional dan kebijakan moneter dari bank sentral negara-negara besar yang menimbulkan kekhawatiran di pasar. Para investor mulai menarik investasinya dari pasar Malaysia untuk dialihkan ke aset yang lebih aman. Pada tanggal 16 Mei 2024 sampai 25 Mei 2024 mengalami penurunan tajam. Pada periode ini kurs Malaysia terus menurun dengan lebih tajam. Faktor eksternal seperti ketidakpastian politik di beberapa negara besar dan laporan ekonomi global yang kurang positif semakin memperburuk sentimen pasar. Hal ini menyebabkan investor lebih berhati-hati dan mengurangi eksposur mereka di pasar Malaysia. Pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 2024 mengalami kestabilan kembali. Setelah mengalami penurunan tajam, kurs Malaysia mengalami stabil. Pasar mulai merespon positif terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Malaysia untuk mendukung perekonomian, termasuk stimulus ekonomi dan kebijakan moneter yang akomodatif. Pada tanggal 5 Juni sampai 10 Juni 2024 mengalami penguatan kembali. Pada periode ini kurs Malaysia mulai menguat kembali. Rilis data ekonomi positif dari Malaysia seperti peningkatan ekspor dan stabilitas ekonomi domestik memberikan dorongan bagi kurs Malaysia untuk kembali menguat. Investor mulai kembali percaya pada prospek ekonomi Malaysia dan kembali berinvestasi. Untuk visualisasi grafik fluktuasi kurs Malaysia selama periode ini, saya akan membuat grafik menggunakan data hipotesis untuk ilustrasinya. Nah guys, setelah melihat grafik fluktuasi kurs pada ringgit Malaysia, hari ini kita memutuskan untuk menjualnya. Nah, sebelum menjual, kita terlebih dahulu mengambil nomor antrian.
dan menunggu untuk nomor antrian kita dipanggil. Setelah nomor antrian kita dipanggil, kemudian kita bilang kepada teller kalau ingin menjual valuta mata asing. Setelah itu, teller akan menghitung dan mengecek valuta mata asing tersebut apakah ada kerusakan atau tidak. Nah guys, setelah dihitung dan dicek dari valuta mata asing yang ingin kita jual yaitu 20 ringgit Malaysia, ternyata terdapat 1 ringgit Malaysia yang tidak laku dikarenakan sobek. Teller juga memperingatkan kepada kita bahwa falas yang kita jual itu ternyata terdapat selotip dan di balik selotip tersebut ternyata sobek. Teller juga menjelaskan bahwa setiap penjualan valuta mata asing per 1 ringgitnya itu dipotong Rp500. Dari yang kita beli dengan harga Rp3.500 per 1 ringgit, kita hanya bisa menjual Rp3.000 per 1 ringgitnya. Nah, di sini kita juga menyiapkan dokumen tambahan seperti KTP buat data diri kita. Nah, oke, untuk selanjutnya ada pembahasan. Pembahasannya yaitu meliputi dari hasil pantauan fluktuasi. Dari hasil pantauan fluktuasi, saya akan memberikan analisa sebagai berikut. Yang pertama ada faktor eksternal yang sangat mempengaruhi fluktuasi kurs. Hal tersebut dapat dikontori ketegangan perdagangan internasional, kebijakan moneter global, dan ketidakpastian politik adalah faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi kurs Malaysia terhadap rupiah. Lalu yang kedua ada peran kebijakan domestik, yaitu kebijakan ekonomi domestik yang tepat dapat membantu menstabilkan kurs, seperti yang terlihat pada periode stabilitas kembali di akhir Mei. Lalu selanjutnya ada data ekonomi yang positif meningkatkan kepercayaan investor, dan yang terakhir ada pemilihan waktu yang tepat dalam transaksi falas. Dalam hal ini, pemantauan yang cermat terhadap pergerakan kurs dan analisis faktor yang mempengaruhi fluktuasi dapat membantu dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pembelian dan penjualan valuta asing. Untuk yang selanjutnya ada saran untuk investor. Yang pertama adalah selalu memantau berita global. Hal ini dapat dijelaskan sebagai investor harus selalu memperhatikan perkembangan berita global yang dapat mempengaruhi pasar valuta asing. Lalu yang kedua ada analisis fundamental dan teknikal. Menggunakan analisis fundamental atau kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan analisis teknikal, grafik pergerakan kurs, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam membuat keputusan investasi. Lalu yang terakhir ada diversifikasi investasi. Untuk mengurangi risiko, diversifikasikan investasi ke berbagai instrumen dan pasar global. Dengan kita memahami yang baik terhadap faktor-faktor dan cara untuk melakukan analisa dari data fluktuasi, diharapkan kita dapat memaksimalkan keuntungan dari transaksi valuta asing tersebut. Kesimpulan, berdasarkan analisis terhadap proses pembelian, penyimpanan, dan penjualan ringgit Malaysia, dapat disimpulkan bahwa pemantauan yang cermat terhadap fluktuasi kurs dan pemilihan waktu yang tepat untuk menjual falas sangat krusial dalam memaksimalkan keuntungan. Dalam periode 26 April 2024 hingga 10 Juni 2024, penjualan ringgit Malaysia pada awal Juni terbukti memberikan hasil terbaik. Oleh karena itu, memahami dinamika pasar dan tetap update dengan informasi ekonomi terbaru adalah kunci sukses dalam perdagangan valuta asing.